untuk memulai diskusi kita pada siang hari ini, kami persilahkan karena barusannya ngambil untuk tim kontra itu adalah Putra dan mengambil amplop tim Putra, maka saya persilahkan kepada tim Putri untuk memberikan statement awal kurang lebih 3 menit. Kira-kira apa sih bid'ah? Karena belakangan ini ramai sekali, ada orang tahlilan dikatakan bid'ah, ada orang ziarah kubur dikatakan bid'ah. Nah, kira-kira bid'ah itu apa? Jadi monggo kepada tim Putri saya persilakan untuk memberikan statement awal 3 menit tentang apa sih bid'ah itu. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Saya pembicara pertama dari tim Pro yang akan membahas tentang tradisi-tradisi yang katanya dikategorikan sebagai bid'ah dalam ajaran agama kita. Tapi yang perlu diketahui hadirin, di dalam Islam, landasan kita sudah terpatri jelas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kira-kira apa definisi dari bid'ah itu sendiri? Menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam, mendefinisikan bid'ah sebagai al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah terjadi, ada maupun dikenal pada zaman Rasulullah. Dari sini memang sudah jelas bahwasannya bid'ah tidak pernah terjadi pada masa Nabi. Meski begitu, tidak sepenuhnya bid'ah dilarang, karena para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi membagi bid'ah menjadi 2, yakni bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Tim kami berpandangan bahwa bid'ah adalah penambahan tradisi baru, terutama di kalangan masyarakat kita yang mayoritas adalah ahlus sunnah, seperti contoh tahlilan, istighosah, zikir setelah sholat, dan lain sebagainya, yang mana kegiatan itu justru mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga memperkuat ukhuwah Islamiyah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada tim Pro, luar biasa sekali. Walaupun dadakan tapi bisa ngomong sebegitu baiknya. Oke, langsung saja saya berikan kesempatan yang sama kepada tim kontra. Ini berpura-pura saja nih Bapak Ibu, tidak sebetulnya. Nah, kalau sebetulnya saya yakin insya Allah ahlus sunnah wal jamaah semuanya ini. Oke, saya berikan kesempatan 3 menit waktu yang sama untuk mengatakan kira-kira bid'ah itu seperti apa. Baik, terima kasih moderator. Saya sebagai juru bicara pertama dari tim kontra akan memaparkan tentang bid'ah, bahwa bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tim kami bertentangan dengan tim Pro, karena kenapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Artinya, berhati-hatilah terhadap hal baru. Sungguh hal baru itu adalah bid'ah, dan segala bid'ah hukumnya sesat. Dan dari hadis ini secara jelas menegaskan bahwa segala sesuatu yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada pada masa Rasulullah SAW adalah bid'ah. Dan dalam hadis itu juga ditegaskan bahwa bid'ah itu sesat. Karena kenapa? Dalam hadis itu terdapat kata kullu dalam kalimat kullu bid'atin dolalah. Artinya apa? Semua bid'ah itu adalah sesat. Karena kenapa? Kullu notabene-nya bermakna semua atau seluruh. Monggo dicek dalam kamus, seluruh kamus, baik kamus digital atau kamus Munawir, bahwa kullu tersebut pasti bermakna semua atau seluruh. Jadi dapat saya simpulkan bahwa bid'ah itu hukumnya sesat. Karena kenapa? Tidak ada pembagian bid'ah baik bid'ah hasanah ataupun bid'ah sayyi'ah. Karena di situ jelas sekali ada kata kullu bid'atin dolalah yang artinya semua bid'ah adalah sesat. Terima kasih. Oke, semua bid'ah adalah sesat. Berikan tepuk tangan, luar biasa sekali ya. Oke, untuk sesi selanjutnya yakni seksi interupsi, saya persilakan mungkin dari tim Pro atau ya untuk memberikan tanggapan atau pernyataan atau mungkin pertanyaan untuk tim sebelah. Kira-kira seperti apa? Monggo tim Pro karena memberikan interupsi terlebih dahulu. Terkait kata kullu yang seperti kontra sebutkan barusan, yaitu dalam hadis kullu bid'atin dolalah, itu tidak melulu diartikan semuanya atau seluruhnya, tapi melainkan kata umum itu bisa mengalami penghususan. Seperti apa contohnya? Di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Nah,
itu menjelaskan bahwasanya semuanya makhluk hidup itu tercipta dari air. Tapi apa kenyataannya? Tidak. Apa buktinya? Ada di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 15 yang berbunyi wa khalaqal janna mim marijim min nar. Nah, sedangkan dalam ayat Quran surah Ar-Rahman ayat 15 ini dijelaskan bahwasanya jin itu tercipta dari percikan api yang menyala-nyala. Seperti yang kita ketahui, jin itu kan juga termasuk makhluk hidup, tapi tidak semua dari kita bisa melihatnya. Seharusnya dari sini dapat kita ketahui bahwa tidak semuanya makhluk hidup itu tercipta dari air, melainkan ada yang tercipta dari percikan api, contohnya adalah jin. Mari kita renungkan bersama-sama. Kedua contoh ini saya dapatkan dari Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam yang sudah mukallaf, yang sudah belajar apa itu Islam, tidak mungkin kan Allah itu berkalam dengan cara yang tidak konsisten. Masih ada teman, silakan 1 menit. Saya akan menegaskan pernyataan dari teman saya bahwasannya menurut para ulama, ini menurut para ulama nggih. Hadis kullu bid'atin dolalah ini merupakan hadis yang ditahsis hukumnya atau dibatasi jangkauan maknanya. Mengenai hal ini Imam Nawawi menyatakan dalam syarah Sahih Muslim, wa kullu bid'atin dolalah hadza amun makhsusun wal muradu ghalibul bid'ah. Jadi yang dimaksud semua bid'ah itu sesat adalah sebagian bid'ah yang bertentangan dengan syariat itu sesat, bukan seluruhnya. Oh, jadi tidak semua bid'ah yang bertentangan itu sesat, tapi tidak seluruhnya. Mungkin tim kontra mau menanggapi, kami persilakan waktu yang sama. Oke, monggo. Baik, sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, pihak pro ini mengingatkan saya kepada suatu peribahasa yang berbunyi tong kosong yang nyari bunyinya. Dikarenakan apa? Karena pihak pro ini berpendapat bahwa ada pembagian bid'ah. Bid'ah itu ada yang baik, hasanah, dan bid'ah itu ada yang sayyi'ah, buruk. Akan tetapi apa realitanya? Pihak pro ini tidak menyertakan dalil atau dasar yang kuat, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Oke lah kalau memang kata kulu di sini itu perlu ditahsis, sehingga tidak diartikan semua atau seluruh, tapi diartikan sebagian. Akan tapi apakah tersebut itu sudah cukup untuk menjadi dalil bahwa adanya pembagian bid'ah? Tentu tidak cukup. Sedangkan kami kontra dengan pembagian bid'ah, tidak menyetujui adanya pembagian bid'ah. Itu ada dalilnya berdasarkan hadis Sahih Muslim diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha selaku istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya ditolak. Berarti jika tidak ada perintah dari Al-Quran dan Hadis itu tidak boleh karena Iya, ditolak. jadi seperti ditolak. Itu? Oke, masih ada tambahan? Ada tambahannya. Oke, silakan. Jadi kami dari kelompok kontra itu tetap berpegang teguh bahwa yang namanya pembagian bid'ah itu tidak ada, karena yang telah dipaparkan oleh pihak pro ini hanyalah retorika semata untuk menguatkan argumen saja. Kalau memang pembagian bid'ah itu ada, tentunya didasari dengan dalil yang kuat baik dari Al-Hadis maupun dengan Al-Sunnah. Terus kenapa kami mengambil hadis yang telah kami sebutkan barusan? Karena setidaknya ada 2 poin penting yang perlu ditulis dan digarisbawahi di catatan tim pro. Ya, poin yang pertama, mana amila amalan. Kata amalan di sini itu bersifat umum, universal, sehingga itu tidak ada batasannya, maupun perbuatan baik maupun perbuatan buruk itu konsekuensinya sama. Kemudian poin yang kedua, laisa alaihi amruna, tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembagian bid'ah ada dasarnya apa tidak? Tidak kan? Kalau ada seharusnya disebutkan sama pihak pro tadi. Maka konsekuensinya bagaimana? Fahuwa raddun, maka hukumnya tergolong bid'ah dan 100% tertolak. Berarti karena tidak ada perintah yang jelas maka hukumnya tertolak. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan. Oke. Sepertinya suasana sudah mulai panas, tapi kita tetap harus dingin. Mungkin saya berikan kesempatan. Oke, tim pro sepertinya sudah mulai panas. Saya persilakan. Tadi Anda bilang ya, kalau misalnya argumen dari tim pro itu hanya rangkaian retorika semata. Mohon didengarkan baik-baik ya bagi tim kontra. Jadi sebelum Anda itu menuduh bahwa tim kami itu tidak mempunyai dalil, itu harus
Dicermati dulu, kata siapa nggak ada dalilnya? Kami juga punya dalil, hadis riwayat Muslim. Bunyinya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Artinya, barang siapa yang membuat perkara yang baik, maka dia akan mendapat pahala dari perbuatannya itu dan pahala dari perbuatan orang yang melakukan sesudahnya. Begitupun sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan jelek, maka dia akan mendapat dosa dari perbuatannya itu dan dosa dari perbuatan orang yang melakukan sesudahnya. Lah, dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwa tidak semua perbuatan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi itu adalah hal yang buruk. Oke, apa mungkin ada pendapat dari seorang ulama atau seorang ilmuwan Islam mengomentari tentang hadis ini? Ada. Oke, bisa disebutkan? Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat Imam Syafi'i yang mana Oke. Imam Syafi'i adalah panutan kita semua. Bunyinya, al-muhdatsatu darbani ma uhditsa yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fahadhi bid'atud dhalal. Wa ma uhditsa minal khairi la yukhalifu syai'an min dzalika fahiya muhdatsatun ghairu madmumah. Perkara yang baru itu ada dua. Yang pertama, perkara yang tidak melanggar aturan syariat yang disebut dengan bid'ah hasanah. Yang kedua, perkara yang melanggar aturan syariat yang disebut dengan bid'ah sayyi'ah. Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak semua bid'ah itu dilarang di dalam agama, karena yang dilarang adalah perbuatan yang melanggar aturan syariat. Jadi sepertinya tim kontra ini kurang belajar dan membaca. Terima kasih. Oke, kurang belajar dan membaca lagi. Tadi sudah ada. Oke, wah tim kontra mulai panas. Kita berikan tepuk tangan. Monggo pada tim kontra, saya persilakan Baik, juga. terima kasih. Jika menurut tim kontra mengatakan tim pro mengatakan pembagian ada dua, yakni bid'ah yang baik dan yang buruk, maka juga harus diikutsertakan juga contoh-contohnya atau faktanya. Faktanya sejarah menunjukkan pada zaman kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat Umar bin Khattab mengusulkan pembukuan Al-Quran. Akan tetapi sahabat Abu Bakar menolak, sekali lagi menolak, bahkan takut ketika diminta untuk pembukuan Al-Quran, karena hal itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada pada zaman Rasulullah, dan hal ini yakni pembukuan Al-Quran dianggap bid'ah. Jadi sahabat Abu Bakar pun menolak karena khawatir terjadi bid'ah. Nggih. Ya, oke. Ada yang dilanjutkan lagi? Jika seandainya bid'ah hasanah itu boleh dilaksanakan, mengapa sahabat Abu Bakar menolak? Padahal sahabat Abu Bakar ini adalah orang yang pertama kali dipercaya oleh Rasulullah SAW hingga mendapati julukan As-Siddiq. As-Siddiq. Oke. Nah, dari sinilah muncul pertanyaan, ada atau tidak beberapa contoh bid'ah yang terjadi pada zaman sekarang ataupun zaman terdahulu? Oke, sudah? Oke, karena ini sifatnya pertanyaan, saya langsung lempar kepada tim pro. Ada atau tidak contoh bid'ah mulai dari zaman dulu sampai sekarang? Kepada tim pro, silakan. Baik, karena tim kontra ini meminta contoh, saya sudah menyediakan contoh. Untuk contoh ketika zaman Rasulullah masih hidup, itu pernah dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah ketika beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah adzan. Nah, di mana Rasulullah itu tidak pernah mencontohkannya kepada kita semua. Tetapi apakah Rasulullah melarangnya? Jelas tidak. Apa buktinya? Ini sudah tertera jelas dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sudah jelas sanad kesohihannya. Dicatat nggih? Sudah jelas sanad kesohihannya. Kemudian contoh yang kedua, itu yang dilakukan pasca wafatnya Rasulullah, seperti yang Anda paparkan barusan, pembukuan Al-Quran yang ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar. Sebenarnya tim kontra ini kurang membaca ya. Itu ada kelanjutannya. Coba Anda baca lagi. Lebih banyak membaca daripada banyak bertanya nggih. Oke, lebih banyak membaca. Silakan. Itu kelanjutannya begini. Sayyidina Abu Bakar memang menolak karena ditakutkan terjadi bid'ah. Benar itu kata sampean. Tapi ini ada kelanjutannya. Pembukaan Al-Quran itu pernah dilakukan secara informal, kemudian selesai pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, coba Anda bayangkan bagaimana jika sekarang itu tidak ada mushaf Al-Quran. Lantas bagaimana Anda mengambil dalil untuk kita berdiskusi saat ini tanpa menggunakan mushaf Al-Quran? Oke, mungkin yang setelah zaman sahabat apakah juga ada contohnya? Ada dong. Oh, ada. Itu Oke, silakan. pada zaman tabi'in yang pernah dilakukan
oleh Imam Syafi'i, yaitu ketika beliau bertabaruk pada makam Imam Abu Hanifah. Ketika itu beliau meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga tidak termasuk hal buruk kan? Tidak melanggar syariat kan? Tidak. Ada satu lagi nih bonus contoh dari saya. Oke, bonus contoh silakan. Yang pernah dilakukan oleh Imam Ibnu Taimiyah yang tak lain adalah ulama Wahabi. Ketika itu beliau melakukan zikir setelah sholat subuh hingga terbitnya fajar yang berbunyi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, coba Anda pahami, apakah dalam pujian-pujian yang indah ini termasuk menyimpangi syariat? Tentulah tidak, bukan? Nah, jika kalau dipikirkan semua bid'ah adalah sesat, bid'ah kalau menurut tim kontra kan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah dan itu dianggap buruk semua. Nah, kita semua kan tidak ada pada zaman Rasulullah. Apakah kita semuanya bid'ah? Oke, apakah kita semuanya bid'ah karena kita tidak ada di zaman Nabi? Oke, last question, silakan. Mungkin pernyataan atau pertanyaan terakhir sebelum closing statement dari masing-masing pihak. Oke, tim kontra siapa silahkan. Sepertinya kami dari tim kontra itu kurang pas kalau mau dikatakan kurang baca, apalagi kalau disuruh membaca Al-Qur'an. Nah, ini kebetulan nemu dalil dari Al-Qur'an, tepatnya di Quran surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, katanya ayat ini agama Islam itu sudah sempurna. Jadi merupakan hal yang sia-sia kita membuat hal-hal yang baru. Untuk apa kita membuat hal-hal yang baru? Lalu agama kita itu sudah sempurna. Agama kita itu sudah agama yang mapan. Kita itu sudah difasilitasi agama yang mapan. Jadi kita maksimalkan saja amaliyah-amaliyah yang sudah ada di dalam agama. Tidak usah sok untuk membuat perkara-perkara yang baru yang hukumnya itu tidak jelas atau bahkan menodai kemurnian Islam. Nah, kemudian saya ajak introspeksi diri atau bermuhasabah. Kita ini siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Kok merasa pandai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga berani membuat hal-hal yang baru dalam agama? Terus masa masih kurang percaya atau gak kurang iman kali ya? Lang ini hukumnya itu dasarnya sudah dari Al-Quran. Sudah jelas. Sedangkan panduan hukum tertinggi itu tetap kembali kepada Al-Quran. Terima kasih. Hukum tertinggi itu tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oke. Terakhir, tanggapan terakhir sebelum kita closing statement. Oke, kami persilakan tim pro. Bagi tim kontra mohon didengarkan dengan baik-baik ya. Sebelum Anda menyuruh tim kami untuk introspeksi dulu, seharusnya Anda itu juga sadar kalau Anda itu juga patut untuk introspeksi dulu. Anda tadi bilang kalau tim kami itu berani membuat hal-hal yang baru. Padahal Anda sendiri juga nggak sadar kalau Anda itu juga membuat hal baru. Anda tadi megang mic, pakai sarung, pakai songkok, pakai jas, itu juga bid'ah kan? Nggak ada kan di zaman Nabi? Oke, pakai songkok juga bid'ah. Oke, silakan. Ada lanjutannya? Oke, silakan. Dan Anda sebelum membantah atau mengeluarkan dalil itu tolong ditafsiri dulu maksud dari ayat tersebut. Yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah sempurnanya pokok-pokok ajaran Islam seperti perintah untuk sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah cabang atau furuknya itu masih membutuhkan ijtihad para ulama. Saya yakin, saya percaya kalau misalnya Anda itu rajin baca juga rajin belajar, tapi tolong dipikir lagi. Kalau semisal yang dimaksud dengan ayat tersebut itu larangan bagi kita untuk membuat hal-hal baru, lalu bagaimana hukumnya dengan orang yang menggunakan speaker untuk mengumandangkan adzan yang bertujuan untuk memberitahu kepada semua umat Islam bahwa waktu sholat itu sudah masuk? Apakah hal tersebut juga dilarang? Sedangkan pondok pesantren kita sendiri itu juga memakai speaker loh. Oke. Ada lagi yang sampaikan? Ada. Cukup? Belum. Oh ya, oke, silakan 1 menit, nggih. Monggo. Dan Anda itu tidak boleh semerta-merta menolak semua bid'ah. Karena apa? Karena tadi Anda sendiri mengambil dalil itu dari Al-Quran ya. Yang mana katanya temannya Anda sendiri tadi bahwa pembukuan Al-Quran itu adalah bid'ah. Dari sini yang gak relevan itu siapa? Kami atau kalian. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang cocok dengan istilah tong kosong nyaring bunyinya adalah tim kontra, bukan tim kami. Terima kasih. Oke, tong kosong nyaringnya. Kita berikan tepuk tangan luar biasa sekali karena waktu juga sudah sangat siang. Sepertinya memang menarik, tapi kita cukupkan karena memang waktunya sudah sangat siang. Untuk itu karena tadi statement awal dimulai dari tim pro, saya persilakan closing statement 3 menit untuk tim kontra.
Baik, terima kasih. Jadi dapat ditarik benang merahnya atau kesimpulannya, mengapa alasan mereka membenarkan bid'ah itu cuma retorika semata. Mengapa demikian? Secara logis Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah adalah sebagaimana ucapannya, perbuatan, bahkan ketetapannya itu menjadi sunnah yang disebut hadis, yang itu menjadi hukum nomor Islam nomor 2 setelah Al-Quran. Kalau kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah itu, mengapa kita masih memikirkan hal-hal yang baru? Atau yang baru itu bid'ah dan bid'ah itu sesat. Oke, masih ada waktu? Masih ada tambahan? Pun. Masih ada tambahan? Oke, silakan. Baik, tim kami tetap kokoh berpendapat bahwa kami kontra tentang bid'ah. Karena mengapa? Saya memberitahu pada anda semuanya bahwa percuma berpendapat menggunakan bahasa intelektual kalau misalkan pendapatnya tidak masuk akal. Jadi gini, buat apa kita membuat hal baru yang sudah tentu itu bid'ah dan sesat? Padahal kita saja kurang menyempurnakan dan mengerjakan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah. Lebih baik kita sempurnakan iman, karena Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairul hadithi kitabullah." Dan sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammad. Dan sebaiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Terus saya punya pepatah yang cocok bagi tim pro. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Daripada sibuk buat hal baru, mending kita sempurnakan iman. Oke, mending kita sempurnakan iman. Oke, terima kasih tim putra. Terakhir 3 menit closing statement untuk tim pro. Silakan closing statementnya. Dari kami tim pro tetap berpegang teguh bahwasanya bid'ah itu tidak semuanya sesat, melainkan yang sesat itu hanyalah yang menyimpangi syariat saja. Karena apa? Kami mengikuti mayoritas ulama yang berpendapat bahwasanya tidak semuanya bid'ah itu adalah sesat. Nah, kami semua kan telah menyebutkan tadi bahwasanya pembagian bid'ah itu ada beberapa. Jadi jelas kami memiliki pedoman tidak berjalan sendirian. Saya punya kata-kata nih buat tim kontra biar ada asiknya. Kata-kata hari ini silakan. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh. Sepandai-pandainya kontra berpendapat pasti akan runtuh. Oke, masih ada waktu 1 menit. Oke, tambahan silakan. 1 menit, 1 menit. Monggo silakan 1 menit. Saya akan menambahkan pemahaman untuk tim kontra yang sudah runtuh seruntuh-runtuhnya. Bahwasanya di sini terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang mana sudah sangat jelas sekali sanad kesohihannya. Bunyi hadisnya, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil aqdam." Maknanya, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah kelompok mayoritas. Dan mayoritas ulama membagi bid'ah menjadi 2, yakni bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Sekali lagi saya tegaskan tim kontra, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Oke, bid'ah. Jadi di sini memang sudah sangat jelas sekali hadirin. Ini perlu digarisbawahi bahwasanya argumen kami adalah argumen yang berlandaskan pada fakta, logika, dan dalil nyata. Dari sini memang sudah jelas bahwa posisi tim pro adalah posisi yang paling logis. Karena sekali berenang 2-3 pulau terlampaui. Sekali tim pro menyampaikan hujah, tim kontra tidak dapat menyaingi. Terima kasih. Tidak dapat menyaingi. Oke, berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kedua tim kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini.